Ya, pemirsa, tahun ini warga Ibu Kota Jakarta merayakan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-494 dan ini adalah kedua kalinya Jakarta merayakan ulang tahun di tengah pandemi COVID-19. Berbagai hantaman ekonomi dihadapi Jakarta selama pandemi, dampak dari PSBB dan juga PPKM Mikro. Lantas, bagaimana kondisi Jakarta dari tahun ke tahun? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati informasi pertama dari sisi pertumbuhan ekonomi di wilayah DKI Jakarta dari tahun 2015 hingga 2020. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pertumbuhan ekonomi di wilayah DKI Jakarta, kalau kita lihat dari tahun 2015 hingga 2019, ini bisa dikatakan masih seiring sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional secara umum ya, di mana di tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sekitar 5,88%, kemudian tidak jauh berbeda dengan di tahun berikutnya atau 2016 masih sama sekitar 5,88%. Dan di 2017 ada sedikit peningkatan dari pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta menjadi 6,22%. Adapun di 2018 agak sedikit turun menjadi 6,17% dan di 2019 ada sedikit lagi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah DKI Jakarta menjadi 5,91%. Sementara dengan masuknya pandemi COVID-19 di wilayah DKI Jakarta, kita tahu tahun 2020 menjadi awal dari masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia sehingga membuat pertumbuhan ekonomi di wilayah DKI Jakarta menjadi terpuruk. Kita lihat pergerakannya di sepanjang tahun 2020 minus 2,14%. Dan tidak jauh berbeda dengan kuartal 1 di 2021, pertumbuhannya juga masih negatif, tapi ini juga masih sama dengan tren dari pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun masih negatif, tapi arahnya ataupun tren dari pertumbuhan ekonomi Jakarta maupun nasional menuju arah perbaikan yang lebih baik. Kita lihat di kuartal 1 2021 tumbuh minus 1,65%. Ada perbaikan dari minus 2,1 menjadi minus 1,65%. Ya, pandemi COVID-19 ini memang membuat perekonomian di wilayah DKI Jakarta terpukul. Kondisi tersebut bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 yang tercatat minus. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan kedua tahun 2020 adalah yang terendah selama kurun waktu 10 tahun terakhir hingga menyentuh minus 8,22%. Ya, meski demikian, DKI Jakarta masih menjadi tujuan investasi, baik asing maupun dalam negeri. Ya, sementara itu, sumber pendapatan utama dari kota Jakarta ini berasal dari penerimaan pajak. Dan di tengah pandemi, pemerintah memberikan relaksasi, salah satunya adalah pajak, yang menjadikan realisasi pajak masih belum bisa mencapai target dari penerimaan pajak di wilayah Jakarta. Selengkapnya, kita akan simak kembali dalam infografik selanjutnya. Ya, ini adalah target dan realisasi pajak yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Ini perbandingan dari tahun 2017 hingga 2021. Kita lihat di 2017, dari sisi target yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta sekitar 36,1 triliun rupiah, namun tidak jauh berbeda sebenarnya dari target, begitu hanya sekitar 35,36 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2018 juga tidak bisa mendekati level target yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi juga rata-rata memang hampir menyentuh level target yang ditetapkan. Dari 38,12 triliun target, kemudian realisasinya adalah 34,65 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2019 kita lihat target 44 triliun, sementara realisasi dari penerimaan pajaknya adalah 39,5 triliun rupiah. Dan lagi-lagi bicara mengenai tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, target yang ditetapkan memang mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana Pemprov menetapkan 32,48 triliun rupiah, namun realisasi yang dicapai hanya sekitar 31,92 triliun rupiah, which is ini adalah bisa dikatakan nyaris menyentuh dari level target yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya di tahun 2021 ini adalah
data yang sudah disampaikan targetnya adalah sekitar 43,84 triliun rupiah. Namun kita lihat realisasinya karena ini juga baru kuartal pertama baru mencapai sekitar 10,75 triliun rupiah. Ya, di tengah pandemi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masih harus bekerja ekstra keras untuk mengejar target penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak Jakarta berasal dari 12 jenis pajak daerah. Di tahun 2021, adapun jenis pajak yang paling tinggi adalah pajak kendaraan bermotor, sekitar 3,88 triliun rupiah. Sementara Pemprov DKI Jakarta sejauh ini memang belum merevisi target penerimaan pajak daerah tahun ini seperti tahun lalu. Ya, dengan melihat pencapaian tahun lalu, sepertinya target tahun ini pun sulit terrealisasi. Ya, di sisi lapangan pekerjaan, pemirsa, Jakarta pusatnya orang mencari kerja dari penjuru daerah di tanah air. Lantas, pekerjaan apa saja ini yang paling mendominasi di wilayah Jakarta? Kita akan simak kembali informasinya berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah beberapa sektor lapangan pekerjaan yang mendominasi ya di DKI Jakarta. Yang pertama kalau kita lihat memang dari sisi perdagangan, dominasinya cukup besar sekitar 25,43% atau sekitar 1,18 juta orang. Ini adalah serapan lapangan pekerja di wilayah DKI Jakarta. Kemudian disusul di tempat kedua adalah transportasi dan pergudangan, sekitar 548.000 orang atau 11,76%. Adapun serapan lapangan pekerja lainnya berasal dari akomodasi makanan dan minuman. Ini mencapai 545.000 orang atau 11,7%. Itu dia serapan lapangan pekerjaan yang banyak terjadi di wilayah DKI Jakarta ataupun dengan serapan yang paling banyak. Pertama perdagangan, kemudian transportasi dan pergudangan, dan selanjutnya akomodasi makanan dan minuman. Sumber berasal dari Badan Pusat Statistik. Dan pemirsa, kita tahu juga bahwa sektor perdagangan ini memiliki peluang terbesar dalam menampung tenaga kerja di DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan kemampuannya dalam menampung pekerja dengan kualifikasi pendidikan rendah dan skill yang kurang memadai. Selain itu, sektor perdagangan juga dapat diisi oleh pekerja dari sektor informal dengan modal yang relatif kecil. Ya, di sisi lain, ekonomi Jakarta juga masih tetap berjalan meski adanya PSBB, kemudian PPKM Mikro yang sempat berlangsung, di mana membuat APBD DKI Jakarta dari tahun ke tahun mengalami pergerakan yang fluktuatif. Lantas seberapa besar APBD untuk memenuhi kebutuhan Jakarta? Kita akan simak kembali informasinya. Ya, ini dia dari anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta dari tahun 2018 hingga 2021. Ya, kita cermati di tahun 2018 APBD wilayah DKI Jakarta itu mencapai 77,1 triliun rupiah. Kemudian di tahun berikutnya mengalami peningkatan hingga 86,89 triliun, dan di tahun 2020 lagi-lagi dengan adanya pandemi COVID-19 APBD DKI Jakarta pun dipatok sekitar 63,23 triliun rupiah. Sementara di tahun 2021 ini berdasarkan targetnya juga yang diharapkan bisa tercapai ya, ataupun ini menjadi bagaimana sumber pendapatannya diharapkan peningkatan begitu dengan adanya perbaikan ekonomi sehingga ditetapkan sekitar 84,196 triliun rupiah. Ya, hingga kini Gubernur DKI Jakarta memaksimalkan seluruh mata anggaran yang termaktub dalam Perda Perubahan APBD 2020 untuk peningkatan pelayanan langsung kepada masyarakat dan pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tidak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta pun masih akan fokus pada penanganan pandemi COVID-19 yang masih melanda di Indonesia.